waktu, dipersilahkan. Silakan Bapak. Ya Pak Mul, silakan Pak Mul. Mute-nya, Bu. Suaranya masih di mute, Pak. Suaranya. Ya, Ya. kebiasaan. Baik, ya terima kasih untuk Sekretaris Sidang yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan ya menguji Saudara Irfan Bendang. Yang saya hormati Bu Dr. Helena SS SAG SSM Hum sebagai penguji 1, Mbak dari Kaprodi Bapak Misroni Hum, dan Saudara Irfan Bendang ya. Ya, Pak. Baik, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya. Perjuangan yang begitu panjang ya, angkatan 2015, dan hari ini adalah hari yang bersejarah ya. Inilah batas akhir Irfan Bendang di berita acara itu menyelesaikan studi ya. Jadi mudah-mudahan berkah ya ke depannya. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini Bapak juga ya akan menguji ya, karena ini hasil penelitian, dan sebelumnya ingin Bapak sampaikan juga pada kesempatan ini, karena ini adalah hasil penelitian Anda ya, mempertanggungjawabkan, jadi sudah tidak tempatnya lagi melibatkan pihak-pihak lain, artinya bahkan sampai pembimbing juga ya. Jangan nanti begitu ditanya, Irfan ini kenapa seperti ini, Pak? Menurut pembimbing saya nggak boleh lagi. Ini murni punya Irfan ya, walaupun bukan tidak menghargai pembimbing ya, tapi pada masa pertanggungjawaban ini Irfan harus bertanggung jawab secara penuh ya terhadap penelitian itu. Jadi dijawab sesuai dengan yang pernah dilakukan di lapangan itu. Baik, mungkin ini pertanyaan pertama ya sebagai pembuka. Ini penelitian di perpustakaan daerah. Mungkin ini aja dulu. Jadi sejauh mana Irfan mengenal perpustakaan daerah? Jadi ya, ini ingin Bapak yang pengen lihat membangun suasana penelitiannya ya, karena itu penting ya. Kita kadang-kadang penelitian itu tempat penelitian kita menjadi neraka gitu kan. Nah, itu jadi awal sebenarnya sudah dibina dulu itu ya tempat penelitian. Ini perjuangan Irfan dulu gimana nih? Ini belum ke materi ya, bagaimana mengenal perpustakaan daerahnya, ataukah memang ada keluarga, atau memang ada pernah kerja, atau pernah PPL, dan lain sebagainya. Mbak silakan. Nah, kalau di perpustakaan itu, jujur ada orang tua Pak bekerja di situ. Oh di situ ya? Ya. Siapa? Ini Pak Febri Lenin. Oh iya Febri Lenin ya. Iya. Nah, terus Siapa? Pak Febri Lenin, Bu. Febri Lenin ya. Pak Febri ya. Masih ya? Sudah pensiun. Oh pensiun ya. Sudah pensiun. Ya, dulu sempat ketemu lah. Gitu. Iya. Nah terus Kamu gimana? yang jawabnya nih bedang ngantuk. Habis makan ngantuk aku. Terus gimana? Itu aja. Oh yang itu nah. Pernah penelitian di situ? Pernah penelitian di situ PPL enggak ya? Enggak Pak. Ya, tapi kenal ya perpustakaan daerah itu ya. Artinya untuk membina suasana akademik, mungkin mendapatkan data dan lain sebagainya itu sangat penting ya. Iya Pak. Karena dulu Bapak juga seperti itu, ada 3 perpustakaan yang Bapak pengen teliti, pengen membangun suasana itu susah ya. Kita bukan pura-pura kenal ya, membangun pengen kenal itu dengan orang, mencari informasi teman-temannya siapa, seperti di itu saya nama Pak Misroni itu selalu muncul gitu kan, karena sekelas ya dulu kan, jadinya nah gitu, jadi menciptakan suasana. Jadi itu ya, jadi alhamdulillah kalau memang keluarga di situ, jadi ini artinya dalam mengambil data dan lain sebagainya itu jadi mudah gitu ya. Jadi itu penting ya. Baik, kita lanjut ya. Dari pertama judul ya, tadi sudah dibahas oleh Ibu Herlina ya, Bu Dr. Herlina. Judul itu disebutkan implementasi
bahan pelestarian buku rusak gitu ya. Ya, karena pengertian pelestariannya memperpanjang umur bahan pustaka ya, itu memperpanjang artinya ya. Jadi mungkin kalimat itu kecuali spesifik tadi ya restorasi ya. Jadi sebenarnya ya kalau memang tidak menimbulkan tadi ya persoalan ya itu aja berimplementasi pelestarian bahan pustaka gitu kan. Nanti di sana entah buku rusak entah apa. Mungkin di dalamnya ada berapa yang dikaji tadi buku rusak, terus dari yang alam juga, kerusakan dari alam juga dikaji ya. Oh iya. Nah, itu juga nanti perlu diperbincangkan dengan pembimbing ya, apakah masih tetap pelestarian buku rusak, ataukah pelestarian bahan pustaka, ataukah pelestarian koleksi kan, itu kan ini ya, karena berkaitan dengan kalimat sebelumnya kan. Ya. Jadi itu juga perlu coba dibicarakan dengan ya terakhir dengan pembimbing ya, mana yang dengan logika-logika yang kira-kira seperti tadi ya, karena buku ini mau dibaca oleh orang banyak. Oke, itu ya. Jadi judul perlu coba diperbincangkan lagi. Nah, kemudian oke lah, kalau mau bahas tentang latar belakang banyak, mungkin ini aja. Coba Bendang ceritakan saja setelah rumusan masalah itu dari identifikasi masalah dan sampai batasannya itu. Jadi masalah ada yang 5 itu coba Lendang ceritakan gitu. Karena itu yang nanti akan dibahas katanya kan. Mulai dari apa tuh banyaknya buku rusak, kemudian apa itu, coba ceritakan kondisi di sana di perpustakaan daerah itu, kelima identifikasi masalah yang Irfan tampilkan di skripsi itu. Coba mulai dari buku rusak itu gimana? Bagaimana cara mengetahui banyak buku rusak? Yang mana? Ya, apa berasal dari pendapat atau saya melihat sendiri ya apa gitu kan, itu kan nanti kan Bendang jadikan ini sebagai identifikasi masalah yang akan nanti saya tuangkan, munculkan dalam rumusan masalah kan. Itu di halaman berapa itu? Coba lihat identifikasi masalah itu. 6. Nah ya, coba halaman 6 itu ceritakan, ada 5 itu satu-satu dengan narasi, dengan pengalaman. Ini saya mendapatkan ini dari begini Pak. Kemudian yang lain-lainnya itu ya, ada 5 ya. Coba. Yang pertama itu banyaknya ditemukan buku rusak, buku perpustakaan yang rusak. Itu saya kalau melihatnya itu pernah melihat sendiri Pak. Kalau melihat sendiri ya, dan bertanya ya. Iya Bu, iya ini apa Pak? Ya. Bertanya. Kemudian tadi disebutkan ada sekitar berapa? 1000-an? Kurang lebih Pak. Kurang lebih ya. Ya. Di mana itu? Di gudang apa masih di situ? Ada yang di gudang Pak ya. Apa yang belum di gudang itu belum diperbaiki. Ya diperbaiki lagi. Ada juga yang di ruangan Pak. Nah, terus yang kedua apa? Kedua itu kerusakan dari 3 itu ya, 3 penyebab katanya kan, ada udara, ada manusia, ada apa itu, gimana cara mengetahuinya? Ya kan itu jadikan masalah kan katanya, identifikasi ya, sebelum Irfan nanti dibatasi. Nah tuh yang 3 masalah dari apa tuh, dari udara apa ya, ada berapa, nomor 2-nya apa identifikasi masalah itu? Kerusakan buku rusak disebabkan oleh pengunjung, kelembapan udara dan dimakan raya Pak. Itu diceritakan nggak di skripsi itu? Hah? Singkat Ya, pasti aja Pak. Hah? Tidak diceritakan? Tidak Pak. Kenapa? Itu masalah itu.
Entah disinggung di latar belakang, entah disinggung di bab 4, entah disinggung, pasti disinggung, nggak mungkin tidak disinggung. Pernah Ya. ceritakan masalah kerusakan itu? Ada pernah rusak, bukunya rusak karena pengunjung, ada nggak pernah ketulis di buku misalnya, di skripsi? Pasti ada ya. Ya, Ada, pernah itu ya? ya Pak. Nah, pasti entah di latar belakang, entah di apa itu, karena itu ini ya Pak ya terkait dengan bahan pustaka kan. Nah, cuaca pasti di konsep, mungkin di teori ya, di landasan teori pasti ceritakan misalnya ada nggak di landasan teori? Pasti diceritakan itu. Misalnya kerusakan bahan pustaka disebabkan oleh, pernah kan? Ya, Pak. Ya, Bapak sekilas ada itu dari udara, dari alam, dari manusia, bahkan kendala-kendalanya menurut siapa-siapa itu diceritakan. Oke. Terus pegawainya ada 5 ya. Iya Bu. Siapa tadi? Namanya Pak. Mm-mm. Namanya Pak Misdar, Hmm. Pak Yusriyadi, Pak Misdar, Hmm. Bu Rosa, Pak Bambang. Terus Namanya Pak. Satu lagi lupa ingat Pak namanya. Pak ya. Ya. Nah, berarti kan Inten bertemu dengan orang-orang itu kan? Ya, Karena itu bagian pelestarian ya. ya. Nah, sekarang kan itu dijadikan informan, dijadikan untuk diwawancarai ya kan? Ya. Nah, pada saat membuat misalnya mengkaji satu subjek misalnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelestarian, pasti bertanya kepada 5 orang itu ya. Iya pasti Pak. Nah, sekarang menganalisisnya gimana? Jadi informan itu kemudian ditanya, terus dituangkan di tulisan itu gimana caranya? Dengan cara dengan catatan Pak. Dicatat. Iya, nanya kan? Ya, Misalnya, ditanya. misalnya Irfan mau nanya kendala apa saja Pak yang dihadapi pada saat fumigasi, kan pasti nanya di Pak Abdurrahman. Ya, Ibu iya Pak. siapa tadi? Yang ada 5 tadi ya. Ya. Nah, Jadi, nanti sudah dapat dari 5 kan satu tema itu kan? ya. Nah, satu tema terus diapain tuh? Jadi analisis ya. Dianalisis. Dan nggak di kalau di bab 4 itu kalau Bapak lihat ada pertanyaan satu dari siapa gitu, lalu kemudian dikaji. Harusnya setiap satu tema itu dari 5 orang itu ditanya, misalnya masalah kendala ditanya juga ke minimal dari 5 itu ada 3 orang. Nah, dari 3 orang itu ditanya misalnya kendalanya Pak Abdurrahman masalah alam, Pak ini masalah manusia, yang ini masalah cuaca, misalnya digabungkan. Nah, nanti jadi kita ikut di situ sama seperti pendapat dari buku juga, informan juga seperti itu ya. Jadi kita lebih dari 1 orang, kemudian kita rangkum itu jawaban mereka dari ketiga jawaban itu bahwa memang kerusakan itu disebabkan oleh ini gitu ya. Nah, itu harus seperti itu. Jadi apa ya karena itu yang 5 mau dijadikan itu tetap ya, karena itu sumber primernya kan, dan setiap tema pasti dia bercerita nanti mana yang paling bagus, kemudian mana yang paling masuk di dalam apa yang bisa menjawab yang apa jadi persoalan di tempat penelitian kita, itulah yang ditulis di dalam skripsi kita misalnya. Nah, itu di bab 4 ya, kalau Bapak lihat dari 1 orang terus diganti lagi pertanyaan lagi, jadi kita analisisnya tidak ada ya, bahkan harusnya dari 2 orang ya, 2 orang minus 3 orang lah ya, bercerita tentang kendala atau bisa implementasi. Nanti kan pasti nanya implementasinya bagaimana di sana di lapangan dari orang itu, lalu kemudian kita ikut memberikan komentar ataupun menyimpulkan ya dari data dari ketiga itu. Terus di situ dilihat kalau dari wawancara itu biasanya lebih dari 5 baris ya. Itu kan dibuat inilah ya, 1 spasi ya, jangan samakan dengan paragraf tulisan gitu kan.
Situasi maju 5, kemudian diluruskan bahwa ini memang pertanyaan jawaban dari orang itu. Jadi disusun rapi ya. Lihat format dari dari buku panduannya. Oke, itu ya. Jadi nanti di bab 4 coba dicek lagi. Nanti Bapak lihat tuh, dicek lagi jawaban dari informan itu ada analisis dari Irfan. Nah, ada satu tema ceritakan, nanti dianalisis di situ. Nah, itu istilahnya nanti kan pada akhirnya mengerucut satu menjadi istilahnya bahwa implementasi pelestarian perpustakaan di sana itu hasilnya seperti apa. Nah, kalau Bapak tanya hasil akhirnya apa? Implementasinya bagaimana? Jawabannya apa itu terakhirnya, kesimpulannya itu apa? Baik, apakah terimplementasi, apakah ada kekurangan, apakah ada dari hasil dari lapangan itu? Apa? Hasil akhirnya apa? Coba baca kesimpulannya apa? Akhirnya apa penelitian ini? Akhir dari perjalanan penelitian itu apa? Biasanya terakhirnya kan ada nih bahwa penelitian ini hasilnya gitu, bahkan di abstrak gitu, di abstrak lah kalau tidak salah, kalau tidak susah nyarinya di abstrak saja. Terakhirnya apa? It's coming, bro. Kalau hasil itu Hasilnya apa? Wow. No. That your case is not big. Apa hasilnya? baiknya mengajukan usulan, baiknya mengajukan permohonan dana atau pengadaan peralatan dukung kegiatan pelestarian. Itu saran apa itu? Ada juga Pak ininya. Nah, kan kalau itu saran, hasilnya karena kurang, berarti kurang maksimal, berarti saran kalau bisa hasilnya. Ini hasilnya terimplementasi apa tidak? Agak belum Pak. Nggak perlu searching lagi. Bu Seli. Ini Bu, apa Pak Mulnya keluar, sinyalnya nggak ada. Tunggu sebentar lagi. Ya. Sali hubungi Pak Mul. Bu Sali. Hubungi Pak Mul, Bu Sali. Iya, dicari Pak Mul. Ada apa Bu Seli? Oh iya sudah ya. Pak Misrani hubungi Pak Mul. Oh, hubungi. Oke. Mana Pak? Kok hilang, ada bergabung Pak Mulnya? Lah, sinyalnya hilang. Oh, sinyalnya hilang. Terkeluar ke Pak Mulnya, terpental ya. Se.
Oh my god. You see. Oh, Singapore. Tapi tidak greget banget sih ujiannya si Irfan Bedang nih Bu Helena. Apa? Maksud ujiannya Bu Irfan Bedang nih lambatnya jawabnya. Ya, nggak tahu. Buat ngantuk aku nungguin mau ngopi aku. Ngopi. Aku aja sambil ini makan es kacang ini. Baca. Kacang rebus, kacang merah. Oh enak. Hot. Iya. Nah, ini nggak Bu Shelly juga ngantuk nungguin Irfan Bedang jawabnya. Haho hahe, haho hahe. Aduh. Ayo, coba dijawab aja itu Ipan. Nanti saya tanggapin itu Ya, Bu. yang ditanya Pak Mul. Sebenarnya pertanyaan Pak Mul sama dengan pertanyaan saya. Itu hasil penelitian kamu ini sebenarnya apa sih yang dihasilkan gitu? Searchingnya. Kan lamun yang jawabnya Bu. Iya, biarin aja dia. Hahaha. Kalau cece ini hahaha garu-garu pala. Nah, itu sebenarnya yang buat skripsi itu siapa sih? Ada di ragu gitu. Ilman nanti kita diskusikan ya, Ilman ya sebentar ya. Pak Misroni, Ya. nanti Ilman didiskusikan sebentar ya. Oh iya, jadi. Jangan langsung nutup, Oke. bingung aku. Ini Irfan Bedang juga bingung ini nah, dia kan jawab Pak Mul dia kan lah. Suwimen jawab ini. Wah, laptopnya bermasalah nih. Oke, Iya. gimana Irfan tadi? Hasilnya. What's this? Ya Irfan, apa hasilnya? Hoi Irfan, lamun yang jawab. Nah, wawas. Hasilnya apakah terimplementasi Misroni itu. ataukah apa tuh? Susah. Baca kesimpulannya. Kan jawabnya. Kesimpulannya ini, Pak. Ya, apa coba? Sebutkan, Be. Bacakanlah. Penjelasan Laptopnya. kesimpulan ini pertama itu Suwimen baca kesimpulan. seleksi koleksi yang ada di rak-rak, koleksi yang ditemukan buku rusak maka akan langsung dikeluarkan rak dari rak. Itu apa itu? Kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya. Kesimpulannya ini. Naruh koleksi di rak. Kesimpulannya naruh koleksi di rak. Nah, ininya apa? Pelestariannya yang dilakukan pertamanya, Pak. Ya, tadi kan judulnya implementasi. Kan artinya implementasi pelestarian bahan pustaka di perpustakaan daerah. Terimplementasi enggak? Gitu. Nah, pertanyaan gitu aja. Yang rusak-rusak bisa dibenerin enggak? Nah, gitu. Nah, terimplementasi, Pak. Nah, implementasi itu apa coba? Penerapan kan? Penerapan masalah, Pak. Nah, iya diterapkan enggak itu? Kok penerapan masalah? Masalah-masalah yang Masalah-masalahnya diterapkan, Pak. enggak apa arti dari ini, Pak. Apa? Yang benar. Pak Mul jawab Arti lagi dari jawab. implementasi dan penerapan. Nah, terapkan ya. Ya, anggaplah sudah diterapkan ya. Diterapkan dengan baik, dah. Diterapkan dengan baik lah ya, gitu ya. Oke, ya nanti Bapak lihat kesimpulannya nanti ya. Jangan kesimpulannya bukunya dipindahkan ke rak gitu. Enggak, pokoknya jawab itu ya. Oke, sekarang mungkin yang ini ya. Terakhir lah ya nanti
rumusan nyambung ke beban 4. Rumusan masalahnya kan ada 3 ya. 1 apa katanya? Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya Apa? Apa saja faktor penyebab kerusakan buku? Nah, itu dijawab di bab 4, dijawab enggak? Kan jawab itu. Nah, sekarang dijawab aja itu. Bahkan di bab 4 itu 1 misalnya. Apa tadi judulnya? Pertanyaannya? Rumusan masalah apa saja faktor penyebab kerusakan buku? Nah, ya berarti kan di bab 4-nya itu yang A itu kan faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Ya. Nah, yang di perpustakaan daerah itu apa saja? Kan dijawab pasti itu kalau ngelihat di bab 4-nya jawab itu kan. Karena rumusan masalahnya harus dijawab sampai selesai. Baru nanti terakhir disimpulkan yang tadi terimplementasi apa tidak itu kan. Rumusan ya. Oke. Ya baik ya, itu ada ya di jawabannya di bab 4 ada. Bapak nanya ada apa tidak? Ada? Ada pernah tertulis gitu? Ada, Pak. Ada ya. Oke, 1 apa ya? Ini kadang-kadang ini ya apa? Jadi rumusan masalah ini kita yang jadi persoalan ya. Kan apa, bagaimana, dan mengapa ya. Mengapa nggak ada di situ ya. Cuman apa. Yang kedua, bagaimana implementasi ya. Iya, Pak. Ya, bagaimana itu proses ya. Kemudian kendala. Sebenarnya kalau Bapak mengharapkan malah apa tadi yang pertama tadi apa? Apa Saja faktor penyebab. Oh, faktor ya. Ya. Apa faktor yang menyebab kerusakan bahan pustaka ya. Kemudian justru malah yang implementasi itu harusnya di terakhir. Ya. Harusnya di yang bentar nih mati satu. Yang terakhir harusnya kan. Karena itu sebagai sebagai inti dari penelitian itu sebenarnya implementasi ya. Bahkan kalau Bapak mengharapkan itu malah justru mengapa ya implementasi pelestarian bahan pustaka itu perlu dilakukan. Nanti kalau bisa mengapa kan jawabannya alasan ya, karena misalnya kan. Karena apa gitu. Oke itu ya, nanti juga Bapak akan lihat ketiga-tiganya di bab 4 itu ada apa tidak ya masalah yang jawaban dari bab 4 itu ya. Terus kemudian yang terakhir coba nanti ya dicek lagi ya apa yang hal-hal yang kecil-kecil misalnya seperti apa tadi ya kesalahan spasi di dalam wawancara, kemudian juga ada komentar-komentar ya. Ya, Pak. Ya, jadi itu ya. Paling nanti Irfan itu saja ya dari Bapak ya. Jadi nanti yang perlu diperbaiki nanti masalah ya judul itu ya. Bapak yang lihat ada nanti konsultasi dengan pembimbing juga bagaimana judul itu. Kemudian yang kedua ya apa tadi di bab 4 juga harus menjawab dari rumusan masalah ya ABC-nya itu. Kemudian juga yang lain-lainnya yang kesalahan-kesalahan ketik yang apa yang sesuai dengan yang teknis ya juga harus diperbaiki ya, perbaiki. Kemudian ya selebihnya ya ini karena hasil kerja bersama ya Bapak pikir sudah bagus ya. Mungkin itu saja ya. Sekali lagi terima kasih, ucapkan selamat dan kembali ke ketua sidang. Baik, terima kasih kepada Pak Mulyadi yang telah memberi masukan dan memberi pertanyaan. Bagaimana ini Bu Herlina? Ada tambahan?